Hai guys, hari ini mari kita bahas Dead Game episode 3. Pengejaran masih berlanjut, YJ berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun gangster masih mengejarnya. Saat itu, dia melarikan diri sampai masuk ke dalam mall. Tapi YJ tetap terkepung dan satu-satunya cara saat itu untuk melarikan diri yakni dengan masuk ke dalam lift. Kemudian YJ dengan cepat masuk ke dalam lift dan menutupnya sehingga dia di sini berhasil dan kabur lagi. Namun sayangnya YJ salah memilih jalan sehingga dia terkepung lagi dan satu-satunya cara agar bisa melarikan diri yakni dengan melompat. Lalu dia mencoba hal ekstrim ini dan jika dia berhasil dia selamat, tapi jika dia gagal maka dia akan meninggal. Namun untungnya keberuntungan saat itu masih berpihak kepada YJ sehingga YJ selamat karena dia jatuh ke dalam kolam. Bonusnya alat pelacak yang ada di handphonenya pun mati sehingga dia bisa melarikan diri dan pergi menemui wanita yang dia sembunyikan. Ketika bertemu dengan wanita itu, YJ berpikir bahwa wanita ini sangat tulus kepada Juhun. Tapi pada saat si wanita bertanya di mana uang yang Juhun sembunyikan, Juhun sudah memberitahu letaknya dengan sekilas. Tapi tiba-tiba si wanita ini memanggil Juhun dan menembaknya. Sehingga pada akhirnya YJ gagal lagi di babak keempat ini. Setelah gagal di babak keempat, YJ pun sangat kesal dan bertanya kenapa wanita itu membunuhnya. Lalu Maut memberitahu YJ bahwa wanita itu sama seperti dirinya. Tapi bedanya, kalau YJ bunuh diri karena uang, sedangkan wanita ini membunuh YJ karena uang. Di sini YJ pun tidak terfikirkan bahwa dia akan mati dengan cara seperti ini. Namun, dia membuat rencana tersembunyi untuk menemukan uang 10 miliar milik Juhun dan keluar dari penjara ini. Di sini YJ tersenyum licik karena berencana kabur dengan membawa uang 10 miliar. Namun di sisi lain, setelah melihat YJ tersenyum, Maut menjadi marah dan langsung memulai babak kelima. Di babak kelima ini, YJ masuk ke tubuh seseorang yang sedang menjadi tahanan di penjara remaja. Hal ini membuat YJ menjadi bingung bagaimana dengan uang 10 miliarnya. Lalu dia pun bertanya kepada penjaga kapan dia akan dibebaskan. Nah, tak lama kemudian penjaga membuka pintunya, tapi bukan untuk membebaskannya, melainkan membawanya kembali ke selnya. Di sini YJ menjadi sedikit takut karena di dalam selnya akan ada tahanan lain. Terlepas dari itu, karena sekarang ingatannya belum dikirim, dia pun akhirnya bertanya kepada temannya kapan dia akan dibebaskan. Lalu teman selnya memberitahu bahwa mereka akan dibebaskan 4 hari lagi. Nah, selama 4 hari ke depan, dia harus menjaga emosinya agar si psikopat di selnya tidak membunuhnya. Di sini, YJ pun menjadi terkejut karena dia satu sel dengan seorang psikopat. Namun ketika dia melihat si psikopatnya, ternyata psikopatnya adalah Jinsang. Tapi di sini YJ akhirnya tahu bahwa Jinsang yang telah membunuh Yeoksu sudah dipenjara. Di sini YJ melampiaskan amarahnya kepada Jinsang karena Jinsang telah membunuh Yeoksu. Tapi tak lama setelah itu ingatannya datang. Nah, di babak kelima ini YJ masuk ke tubuh Chotesa. Chotesa memiliki mimpi menjadi petarung MMA. Namun dia terpaksa menyerah pada mimpinya karena keadaan keluarganya yang terlilit hutang. Nah, untuk membantu keluarganya, Taesang pun menerima pekerjaan penting, yakni dia diminta menyerahkan diri atas kasus tabrak lari yang dilakukan oleh seseorang. Jika Taesang melakukannya, maka dia akan mendapatkan uang 200 juta. Demi uang 200 juta, Taesang pun akhirnya menerima pekerjaan ini, namun hal buruk terjadi saat di persidangan. Nah, ternyata gadis yang tertabrak meninggal, sehingga yang awalnya Taesang akan diberi masa percobaan saja, ternyata harus dipenjara, dan hal ini membuat Taesang menjadi marah dan menyesal. Namun, karena di penjara, Taesang akhirnya meminta imbalan yang lebih besar, yaitu 1 miliar. Jika mereka tidak mau memberi Taesang 1 miliar, maka ketika dia bebas, dia akan memberitahu kebenarannya kepada polisi. Namun, si pengacara mengatakan bahwa Taesang akan mati jika memberitahu kebenarannya.
새끼가. Setelah mendapatkan ingatan, Yichi akhirnya tahu bahwa selama ini Jin-sang tidak pernah berubah ataupun menyesali perbuatannya. Justru Jin-sang memanfaatkan keadaan ini dan berlagak seperti psikopat agar bisa berkuasa dan tidak ada yang mengganggunya. Di sini Yichi pun langsung memberikan pelajaran kepada Jin-sang karena Jin-sang telah membunuh Yoksu. Tapi di sisi lain, Jin-sang terkejut bagaimana Tae-sang tahu soal Yoksu. 제가 잘못했어요. Lalu Yichi memberitahu semua orang kalau Jin-sang hanya seorang pecundang yang dipukuli oleh anak yang dia bully sendiri. Tak hanya itu, Jin-sang juga menjadi bahan bully dan karena tidak terima, jadinya dia membunuh anak tersebut. Nah, sekarang dia berlagak seperti psikopat supaya ditakuti semua orang. Setelah mendengarkan ucapan Tae-sang, semua orang menjadi tidak takut dan langsung memberi pelajaran kepada Jin-sang karena telah membohongi mereka. Setelah mengurus Jin-sang, ternyata ada masalah lain, yakni si pengacara membayar tahanan lain untuk membunuh Tae-sang. Tapi untungnya saat ini Yi-jae tinggal di tubuh Tae-sang yang jago taekwondo, sehingga dia berhasil mengalahkan tahanan-tahanan tersebut. 야, 이몸 끝내준다. Nah, tak lama kemudian teman selnya pun datang untuk membantunya, tapi itu semua sudah berakhir. Namun ada masalah lain lagi, karena saat tinggal 2 hari lagi Tae-sang bebas, Jin-sang berencana untuk membunuh Tae-sang. Yi-jae sudah memperkirakan rencana buruk yang dibuat oleh Jin-sang ini, sehingga dia berhasil mencegahnya, dan untuk membuat Jin-sang jera, dia mengatakan bahwa Yoksu akan terus menghantuinya. Hari bebas pun tiba, namun sebelum itu Yi-jae memberikan susu stroberi kepada Jin-sang untuk membuat Jin-sang semakin menyesali perbuatannya kepada Yoksu. Pada saat Tae-sang bebas, si pengacara memberikan uang tambahan, namun Tae-sang menolaknya, tapi tetap akan merahasiakan apa yang sudah terjadi agar nyawa Tae-sang tidak terancam lagi. Tae-sang menolak uang tersebut karena dia sudah memiliki uang 10 miliar milik Juhun dan sekarang dia bergegas mencari uang 10 miliar tersebut. Namun di sisi lain ada seseorang yang mengikutinya. 드디어 찾았다. Setelah menemukan uang 10 miliar, Yi-jae jadi bingung bagaimana menggunakan uang ini karena dia baru saja keluar dari penjara. Dia pun memutuskan untuk beristirahat sebentar dan saat dia beristirahat, dia memimpikan ibunya karena dia sangat merindukan ibunya. Tak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari ibunya, tapi yang menelpon adalah ibu Tae-sang. Ibu Tae-sang meminta Tae-sang untuk segera pulang dan hal ini membuat Yi-jae menjadi teringat dengan ibunya yang menunggunya pulang tapi dia tidak bisa pulang lagi. Sebelum pulang, Yi-jae pergi ke stasiun membagi uangnya untuk diberikan pada ibu Tae-sang karena dia tidak bisa hidup sebagai Tae-sang lagi. Dan sisanya diletakkan di dalam loker. Setelah itu, dia pun pergi ke rumah Tae-sang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang menusuknya dan ternyata dia adalah ayah dari korban tabrak lari. Yi-jae pun di sini lagi-lagi tidak memikirkan kejadian ini akan terjadi. 죄송합니다. Nah, karena situasinya tidak memungkinkan, dia pun akhirnya memberitahu ayah korban bahwa yang menabrak putrinya bukan dia, melainkan orang lain. Setelah itu, si ayah korban pun pergi karena ada teman Tae-sang yang tiba-tiba datang. Namun, ternyata teman Tae-sang juga ingin membunuhnya karena dia dibayar oleh seseorang untuk membunuh Tae-sang. Sehingga di babak kelima ini, Yi-jae gagal karena dibunuh oleh teman Tae-sang. Setelah gagal, Yi-jae pun bercerita kalau dia tidak memikirkan ayah korban yang ingin membunuhnya. Namun di sini Mao tiba-tiba berkata, lalu ibumu ingin membunuh siapa? Yi-jae pun menegaskan bahwa dia bunuh diri bukan dibunuh. Tapi Mao mengatakan bahwa Yi-jae sangat bodoh. Nah, terlepas dari itu, Yi-jae ingin segera memasuki babak selanjutnya untuk mengambil uangnya. Di sini Mao tersenyum licik saat akan memulai babak ke-6 dan ternyata Yi-jae masuk di tubuh bayi. Bayi Yi-jae tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya bisa menangisi uang 10 miliarnya. 내 배가!